partai itu bisa menentukan sendiri iya. siapa yang diinginkan, tapi akan jauh lebih elegan kalau itu didapatkan dari aspirasi masyarakat itu. Kalau partai-partai itu memang punya kader orang terbaik, kenapa tidak diusung? Untuk ukuran kita di Sulsel, rasa-rasanya banyak tokoh, kemudian muncul ada ya potensi kotak kosong, seolah-olah kita kehilangan apa namanya, mana semua nih, mana semua tokoh-tokohnya kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kopel TV. Hari ini kita jumpa kembali dalam segmen ngobrol politik. Kali ini saya bersama dengan tamu yang sangat luar biasa, Pak Dr. Rahmat Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bincang soal pilkada Sulsel ini, Pak Rahmat. November yang beberapa bulan yang akan datang kita akan berhelat pilkada serentak, tak terkecuali di Sulsel ini. Nah, kita akan ngobrol hari ini, muncul wacana soal kotak kosong pilkada Sulsel. Nah, dari beberapa partai di DPRD Sulsel ada 85 kursi itu terbagi dari beberapa partai politik yang menduduki kursi di sini. Nah, kita mengetahui bahwa perolehan kursi ini sangat menentukan untuk lolos tidaknya seseorang kandidat itu untuk maju di pilkada. Dengan melihat situasi ini dan wacana kotak kosong pilkada Sulsel itu gimana Pak Rahmat melihatnya? Ya, jadi kita di Sulsel sebenarnya itu bukan hal yang baru. Mengenai kotak kosong melalui apa namanya pilkada, pilwali kota, pilwali kemarin. Pernah kita ini ya sudah ada pengalaman. Namun demikian pengalaman itu kan sebenarnya menjadi pelajaran untuk kita berharap tidak terulang. Tidak terulang dalam pengertian bahwa di dalam demokrasi seperti sekarang ini seharusnya semua kita, ya, baik itu anggota DPRD atau masyarakat secara keseluruhan, sama-sama mencari figur pemimpin yang memang pantas, ya. Mencari figur pemimpin yang pantas itu bagi anggota DPR itu perbanyak apa namanya jalan ke masyarakat mendengar aspirasi. Bagi masyarakat kalau ada sampaikan ke supaya ada titik temu. Artinya kalau kotak kosong ini berarti partai politik tidak mampu untuk menghadirkan kader-kader terbaiknya. Akan terbaca seperti itu karena yang namanya kotak kosong itu seolah-olah tidak ada lagi minim pemimpin. Minim pemimpin, bahkan ekstrimnya dikatakan tidak ada yang cocok, ya, sehingga siapapun yang berhadapan dengan kotak kosong dikesankan pasti menang. Tapi pengalaman kemarin di Makassar, tapi kan tidak seperti itu. Itu dia. Jadi, kita di Sulsel itu kecenderungannya memberikan apresiasi pada siapapun yang mau jadi pemimpin. Artinya pemimpin-pemimpin yang ada, kalau ukuran kita kembalikan pada budaya kita di Sulsel itu, ada istilah si pakatau, si pakalebih, menghargai, memberi apresiasi pada pemimpin. Kalau terjadi seperti kemarin itu sama saja sebenarnya dengan mempermalukan seorang pemimpin untuk konteks Makassar. Bayangkan dia sebagai calon, kemudian jelas-jelas sudah di depan mata dia menang. Tapi ternyata kotak kosong ini ada yang isi. Maksudnya itu ada yang isi sampai menang dengan cara dalam politik yang artinya partai ini tidak berhasil untuk menghadirkan sosok pemimpin yang kemudian bisa dipilih oleh para pemilih ini. Boleh dikatakan itu partai gagal. Kenapa? Karena
itu tadi dia tidak berusaha untuk turun ke masyarakat mencari tahu siapa yang pantas ya. Kemudian ya masyarakat tidak ada tuntutan, sebenarnya masyarakat tidak ada tuntutan bahwa harus menyampaikan, tapi baiknya itu dilakukan supaya mempercepat itu titik temu. Titik temu itu ini yang diharapkan oleh masyarakat. Aspirasi masyarakat diakomodir oleh partai. Partai yang baik, yang sehat itu yang memang bisa melihat itu. Ini yang diharapkan. Sehingga memang ya secara sepihak partai itu bisa menentukan sendiri siapa yang diinginkan, tapi akan jauh lebih elegan kalau itu didapatkan dari aspirasi masyarakat itu, bahwa ini yang diharapkan betul-betul berkesesuaian dengan harapan partai, karena di dalamnya itu sebenarnya ada edukasi, ada edukasi politik, ya. Edukasi politik yang dimaksud itu kalau partai-partai itu memang punya kader orang terbaik, kenapa tidak diusung? Betul. Ya itu logika, karena orang yang aktif di partai-partai itu sebenarnya selalu mau tampil sebagai kader terbaik. Ya, begitu dia terbaik di partainya, maka dia wajar untuk dikompetisikan dengan orang terbaik kandidat yang lain dari partai yang kalau lain. Begitu sebenarnya yang akan dicalonkan nanti itu orang-orang terbaik dari partai. Ya, nah kalaupun itu bukan dari partai tersebut, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, tapi dia cari tahu dari masyarakat mana yang diharapkan, sehingga bisa saja kader terbaiknya bisa juga dari harapan masyarakat. Yang penting sebenarnya ini untuk ukuran kita di Sulsel rasa-rasanya banyak tokoh yang dimungkinkan. Kemudian muncul ada potensi kotak kosong, seolah-olah kita kehilangan mana semua tokoh-tokohnya kita ini, ya. Itu berarti menutup peluang bagi masyarakat untuk memilih siapa calonnya. Ya, kalau untuk Sulsel, saya kira kita masih berharap. Tapi apakah wajar? Misalnya begini, Pak Rahmat, jangan-jangan ini kan strategi partai untuk kemudian mengusung satu kandidat. Jadi beberapa partai yang kemudian mengusung satu kandidat, dan partai-partai yang lain ini meskipun berkoalisi tidak mencukupi 20%. Nah itulah dilematisnya itu. Kalau istilahnya partai itu serampangan dalam bekerja. Serampangan dalam bekerja itu mentang-mentang dia hanya dapat peroleh kecukupan suara untuk mengusung, mengabaikan yang lain, ya. Kemudian partai-partai lain juga tanggung. Wajar dalam berdemokrasi tuh. Dalam demokrasi wajar sebenarnya. Artinya karena kan ini kan sebenarnya demokrasi politik ini ada memang strategi, ada trik, ada bargaining. Ya, saya dapat apa? Partai saya dapat apa ini, karena ya istilahnya jangan sampai ada partai besar atau partai yang ini malah lari kosong. Artinya tidak ada penumpangnya, tidak ini, kasihan rakyatnya yang menitipkan suara ke dia. Sehingga sebenarnya kalau namanya ini demokrasi itu kan intinya sebenarnya bagaimana suara terbanyak diakomodir oleh secara politik oleh parpol dengan syarat ketentuan yang dimungkinkan berapa perolehan suara sesuai dengan aturan. Nah, itu berarti kalau itu digarap oleh partai, tidak begitu dia dapat kecukupan dianggap selesai atau dipaksakan melebihi dari kecukupan sehingga yang lain tidak bisa mencalonkan. Berarti yang lain ini kayaknya untuk fenomena kotak kosong itu ada arahnya ke sana kayaknya. Ini sebenarnya gamenya, permainan yang dimungkinkan dilakukan oleh partai untuk meyakinkan bahwa calonnya itu bisa menang mutlak. Tetapi yang kita ini adalah sebenarnya ini calon-calon pemimpin kita yang banyak nama-nama ini kemana semua? Kok tidak nyambung, tidak tidak diakomodir oleh partai. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini memang itu partai-partai harus melihat juga efeknya. Memang itu dibolehkan. Kan terbukti kemarin di wali kota itu dimungkinkan. Tapi begitu berproses ternyata menang ini itu mempermalukan. Itu kasihan, itu mempermalukan itu calon, ya. Jangankan menang kotak kosong, ya, sama saja suaranya itu sebenarnya tidak. Tapi kan kemarin Makassar itu apalagi fenomena kotak kosong itu kan sebenarnya dua kemarin kan, dua kandidat, tapi ternyata dalam perjalanan didiskualifikasi satu, akhirnya yang satu ini
melawan kota kosong. Jalan bukan dari awal, Pak. Betul. Nah, kalau sudah begitu dalam hitungan normal masyarakat awam pasti menang, menang yang ini kan. Tapi faktanya tidak persis sama dengan apa yang ini toh. Saya karena ya kota kosong itu dalam politik bukan kosong betul. Artinya dimungkinkan ini dimungkinkan ada isi dan itulah fakta kemarin. Nah, sekarang mudah-mudahan itu tidak terjadi di Sulsel. Iya, sekarang ini kan ada 3 partai terbesar di Sulsel. Yang pertama Gerindra itu Nasdem 17 kursi, terus Golkar 14, Gerindra 13. Nah, kalau ini tiga partai ini berkoalisi untuk kemudian menambah kursi dari partai-partai yang lain, ini bisa sebenarnya tidak ada kota kosong. Tidak ada kota kosong. Tapi ada misalnya ini minimal Nasdem dengan Gerindra ini berpisah untuk kemudian masih dimungkinkan mengusung masing-masing, itu memungkinkan atau bahkan Golkar bisa. Jadi kita kan ini belum juga masih wacana ini kan, tapi peluangnya untuk diperhadapkan dengan kota kosong itu ada. Pada saat yang sama sebenarnya kita masih berharap jangan terjadi. Kenapa? Karena masih dimungkinkan partai-partai lain untuk mengusung sesuai dengan syarat minimal. Iya. Sehingga ya memang kompromi-kompromi politik itu kita berharap ini partai pengusung ini tetap saja perhatikan syarat minimal, tapi dengan pertimbangan munculkan calon-calon yang lain. Iya. Karena kita berharap ya kan kalau satu pasangan 2, kita berharap ada 6 tokoh ya. Ada 6 tokoh nanti yang keluar ya, masing-masing 3 pasangan untuk kan realnya kalau untuk realnya untuk Sulsel ini bisa sampai 3 pasang itu. Bisa. Artinya 3 pasang untuk 6 orang supaya kan sebenarnya itu pasangan calon itu ada. Kecuali kalau ada pasangan calon mau mengambil semua partai politik. Ya, itu pun memang dimungkinkan secara politik. Tapi sebenarnya itu sebaiknya tidak dilakukan. Maksudnya kita masih berharap kan harapannya kita ini sebenarnya terdistribusi. Muncul beberapa pemimpin yang bisa ditawarkan oleh partai politik yang kemudian diminta untuk dipilih oleh pemilih kan. Seperti masyarakat sekarang kan banyaknya itu baliho muka-muka yang toko-toko kemana semua itu kalau misalnya ini kan. Jadi itu yang kontraproduktif dengan harapan masyarakat. Harapan masyarakat itu setidaknya ada banyak pilihan. Banyak pilihan itu ada 2 atau 3. Begitu ada pilihan-pilihan yang baru berkompetisi sehat. Artinya siapapun yang menang kan orang daripada yang menang kosong. karena prihatin juga sebenarnya itu kalau sampai seperti kemarin itu sangat mencederai itu sebenarnya pemilihan itu kalau memang sangat dimungkinkan ada kota kosong. Karena kota kosong itu ada daripada dia jalan sendiri. Bisa jadi juga begini Pak Ahmad, kalau memang strategi parpol untuk mengusung satu dan itu terbaca ke pemilih, wah bahaya ini. Lebih baik kita pilih yang kosong karena mainannya partai politik terbaca sama pemilih. Itu yang kita khawatirkan berulang kembali kalau Makassar. Karena ya namanya masyarakat kalau sudah antipati sudah melihat mainan partai politik ini untuk begini siapapun yang satu itu tidak berarti tidak serta-merta bahwa yang satu itu orang yang terbaik. Iya betul. Jadi bisa jadi satu itu malah antipati masyarakat. Iya. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Artinya antipati itu dia resisten begitu dilihat siapa sebenarnya satu ada orang pasangan calon dengan kota kosong, sementara yang satu ini bukan figur yang terbaik secara umumnya. Akhirnya masyarakat namanya masyarakat punya juga matematika lah dia bilang daripada pilih yang lebih kota kosong. Artinya dia pilih kota kosong itu tidak dalam posisi memobilisasi. Dia tidak mobilisasi orang. Tapi kalau rata-rata orang yang sudah kota kosong, akhirnya bisa betul menang kota kosong. Ya. Kapan itu terjadi? Kita ini sebenarnya akhirnya di Sulsel lewat Makassar kemarin dengan bahaya sekali tuh itu mempermalukan itu calon sebenarnya itu tokoh. Sehingga ini yang perlu dipikirkan oleh partai. Jangan egois dalam kondisi seperti ini. Kalau misalnya memang dimungkinkan ini kasih kesempatan juga partai lain untuk mengusung 2 partai atau 3 pasangan. Jadi jangan diborong semua padahal sudah cukup. Kemudian yang lain tidak bisa juga mencalonkan. Karena tidak cukup. Nah itu yang kita khawatirkan.
akhir-akhir ini kan Pak Rahmat, wacana untuk kota kosong itu tiba-tiba muncul ke permukaan di bicara publik di ini. Karena ada yang mendesain seperti itu. Takut kalau ada orang pasangan yang dihadapi terlalu tinggi rasa ketakutan, maka rame-rame mencalonkan satu orang hanya untuk berhadapan kota kosong. Padahal ini kita sudah punya pengalaman, belum tentu kota kosong itu langsung kalah. Iya. Kalau misalnya itu betul-betul terjadi Pak Rahmat, ada indikasi tidak main uang di situ partai politik? Misalnya yang kita sering dengar uang apa ya? Pelicin atau apa? Ya, uang tiket itu untuk mencalonkan begitu oleh partai politik. Ada indikasi tidak begitu karena? Saya tidak berani tapi tidak bisa dipungkiri semua yang namanya transaksional itu tidak selamanya dalam bentuk uang. Sekalipun sebenarnya ya kalau masih klasik pasti uang yang jadi anunya, apa istilahnya itu pintu anunya kan untuk masuk itu. Tapi yang mahar-mahar begitu kan, tapi kan sebenarnya tidak. Nah itulah harusnya dipikirkan oleh partai politik. Maksudnya dipikirkan begini, masyarakat itu tahu. Sebenarnya mindset masyarakat itu tahu bahwa ada permainan itu, tapi untuk membuktikan masyarakat tidak banyak yang mau habiskan waktu untuk mencari tahu itu. Kayak yang begitu kayak kentut. Iya, tapi tidak bisa tidak bisa dilihat. Karena jadi tapi terasa. Dan untuk kondisi sekarang rasa-rasanya transaksi model begini tidak bisa dihindari. Ya, ada saja model-model, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang terang-terangan, ada yang semua. Tapi tidak bisa dipungkiri, ada saja itu. Nah, kalau begitu mindset di masyarakat itu mestinya partai juga berusaha untuk memperlihatkan hal-hal yang elegan. Artinya semakin ada kecurigaan dari masyarakat begitu, semakin tunjukkan bahwa tidak ada. Ya, sekalipun sebenarnya masyarakat kan bisa saja masyarakat menduga-duga, tapi partai juga berkepentingan untuk meyakinkan bahwa sebenarnya itu tidak ada, ini untuk kepentingan edukasi politik lewat demokrasi, memilih calon. Masih adakah partai politik yang mau mengedukasi? Kita berharap ya namanya harapan itu tetap ada, sekalipun sebenarnya ya kita tetap ada pada saat sebenarnya fungsi parpol kan begitu kan. Karena seperti di partai politik itu kita berharap rekrutmennya bagus. Bagaimana komunikasi politiknya, bagaimana partisipasinya, bagaimana sosialisasinya, itu kan bagian-bagian ini, bagaimana melihat semua itu untuk mencapai dia punya tujuan setiap partai. Karena dalam kondisi seperti sekarang ini boleh jadi ada partai sebenarnya yang bingung apa yang harus dilakukan. Kalau sudah begini kan, apalagi misalnya di legislatif kemarin seperti apa dia punya ini, apakah dia. Jadi banyak sekali momentum yang partai-partai itu harus mencari keuntungan. Nah, pada saat yang sama ada partai yang dapat keuntungan terus, ada juga partai yang tertinggal. Dalam partai yang tertinggal ini, daripada dia lari kosong tidak lebar, dia pergi merapat sama partai-partai yang berpotensi menang. Nah, kalau sudah begitu sebenarnya ini yang perlu istilahnya diatur ya. Diatur itu ya ada pembicaraan, kan namanya elit parpol itu sebenarnya dia tidak tertutup betul untuk mengkomunikasikan dengan partai-partai lain. Tetap ada karena memang setiap ruang itu sekecil apapun akan dimanfaatkan oleh elit-elit partai untuk melihat banyak hal yang tidak semua orang tahu. Nah, ini sebenarnya itulah sebenarnya pembicaraan yang sifatnya tertutup atau terbatas di kalangan elit itu ya. Karena elit yang ada kan sebenarnya sekarang ini seperti di Sulsel ini tidak berdiri sendiri. Yang saya khawatirkan itu kan meskipun parpol di provinsi, di daerah menyatakan A, tapi karena yang tentukan adalah DPP di pusat, bisa saja berubah. Karena ini sangat tergantung dengan DPP, partai-partai yang ada di sana. Karena pusat juga punya kepentingan untuk mengatur semua. Karena misalnya di satu provinsi ini dia mengalah, tapi di provinsi lain dia harus menang, dia harus unggul, maka itu namanya ada take and give. Pak Rahmat, bisa tidak? Ini kan kemarin ini ada pilpres. Bisa tidak kira-kira yang bertarung di pilpres kemarin, di pilkada ini bisa saja berkoalisi ya? Bisa saja. Karena berlaku lagi itu ada game dalam politik itu. Tidak ada musuh, tidak ada lawan abadi, lawan yang ini ya. Yang abadi itu adalah kepentingan.
begitu ketemu dia punya kepentingan, ya itu lagi yang digarap itu. Karena bisa jadi sebenarnya itu, karena Pilpres ini sudah selesai, tapi masih ada efek-efeknya. Artinya Gerindra bisa saja itu berkoalisi dengan Nasdem di pilkada. Dalam politik semua bisa. Dan kalau itu terjadi Sulsel, iya, dua partai ini terbesar suaranya. Iya, Jadi dia sangat kosong ini. Kalau itu berarti selesai. Inilah yang kita maksudkan, itu sebenarnya elit-elit juga harus perhatikan itu. Setidaknya ada pesan moral. Kalau masih bisa orang yang berkompetisi, orang lah. Jangan kota kosong. Karena asumsi umum itu yang namanya kota kosong tidak ada orangnya. Artinya kesempatan besar bagi orang yang berhadapan dengan kota kosong untuk menang. Ya, ternyata bisa kalah. Bisa kalah. Nah, kalau kalah mempermalukan. Ya, apalagi kalau yang bersangkutan ini satu orang ini tidak begitu kekuatannya di masyarakat. Masih ada pemimpin-pemimpin calon-calon yang lain yang lebih wah dari dia. Betul, karena kan masyarakat juga menilai. Misalnya kosong kota, kemudian ada orang, ada pasangan, baru dilihat, loh, kalau ini pasangan ada yang lebih baik, kenapa mesti ini? Iya, sementara sudah melimput. Itulah biasa kejengkelannya masyarakat itu ditunjukkan dengan mengisi kota kosong. Ya, pemirsa Kompas TV, kita di segmen terakhir. Kira-kira apa Pak Rahmat ini yang penting untuk disampaikan baik ke partai politik maupun kepada pemilih nih untuk pilkada mendatang ini? Ya, tetap masih besar harapan kita partai-partai politik itu bisa sehat, ya, bukan berarti tidak sehat, bisa betul-betul bagaimana menangkap aspirasi masyarakat dengan tidak mengorbankan potensi kekalahan yang ada di partai. Karena kita maklumi semua partai-partai itu berusaha untuk dalam posisi yang di atas, menang. Bagi masyarakat sendiri peluangnya ini, kesempatan ini, momentum untuk menyampaikan sesuatu kepada partai-partai, ya, lewat saluran yang dimungkinkan, yang ada anggota dewan, jadi anggota DPRD itu menjadi penyambung lidah untuk masyarakat untuk melihat itu, ya. Kalau ini konteksnya akan ada kotak kosong, maka tetap saja kita berharap sekali jangan kotak kosong di Sulsel. Kenapa? Karena itu kita juga berharap bahwa Sulsel ini banyak pemimpin. Ya, banyak pemimpin. Dengan begitu sebenarnya, ya, kalau sudah kompetisi sehat, orang ketemu orang, ya, terlepas dari karena kalau kota kosong itu prihatin itu. Pemirsa Kompas TV, sampai di sini bincang kita dengan Pak Dr. Muhammad. Mudah-mudahan apa yang diharapkan itu bisa terwujud dalam pilkada mendatang. Ini menjadi catatan bagi teman-teman di partai politik untuk menghadirkan para pemimpin yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan untuk pilkada Sulsel di November mendatang. Kita cukupkan pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.